Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pikiranku, hatiku, badanku terasa stres. Apa kabarnya hari ini? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah, kita hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kita hari ini bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Nah, ibu mau tanya, tadi pagi anak-anak ibu sudah sarapan? Sudah, Bu. Iya, dipastikan anak-anak ibu sebelum pergi atau berangkat ke sekolah sudah harus sarapan. Karena apabila kita tidak sarapan, anak-anak ibu nanti tidak fokus dalam belajar. Nah, sebelum kita berdoa, coba cek dulu kerapiannya. Udah rapi, coba kebersihan, coba lihat di bawahnya ada sampah atau tidak. Sudah? Sudah ya? Duduk anak soleh. Siap, senyum, sopan, dan tertib. Nah, sebelum kita belajar seperti biasanya, kita berdoa dahulu ya nak. Untuk berdoa dipimpin oleh Bang Faisal, silahkan. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, atas bawah kanan kiri. Siap berdoa, tanganku ada dua, jariku lima, ku susun semuanya. Mari kita berdoa. Allahumma firlana junubana wa junuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shirara. Allahumma firlana junubana wa junuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shirara. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa kami, segala dosa, ibu bapak kami. Sayangilah keduanya yang telah mendidik kami semua dari kecil sehingga dewasa. Allahumma firlana junubana wa junuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shirara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Bang Faisal. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Nanti siapa yang Ibu panggil, silahkan tunjuk tangan ya nak ya. Faisal, Hadir, Bu. Putri Ananda, Ayunara, Kaila Amira, Bilkis, Hadir, Bu.
Faridaini, Rizky Mahpuara, Faris Naufal. Ya, alhamdulillah semua hadir ya nak ya. Selanjutnya untuk anak-anak ibu yang hebat, sebelumnya kita sudah menyepakati kesepakatan kelas. Nah, sebelum ibu menyampaikan materi, ibu mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama, ya. Nah, sebelumnya kita sudah menyepakati bahwa ketika ibu menyampaikan materi, anak-anak ibu tidak ada yang berbicara dan tidak ada yang bergurau. Ibu berharap nanti pada saat ibu memberikan LKPD, anak-anak ibu dapat mengerjakannya dengan baik, ya, dan dapat dipergunakan dalam sehari-hari. Nah, untuk menguatkan rasa nasionalisme kita dan cinta terhadap tanah air, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sebelum lagu Indonesia Raya, anak-anak ibu persilahkan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih untuk anak-anak ibu persilahkan duduk kembali. Nah, untuk selanjutnya kita ice breaking dulu ya anak-anak, biar tambah semangat. Yel-yel kelas 4. Yel-yel anak kelas 4, anak pintar, anak baik, anak happy, anak hebat. Kelas 4, hai hai hai, oke. Baiklah anak-anak, setelah kita marilah, sebelumnya kita sudah mempelajari minggu lalu tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Bagian dari tumbuh-tumbuhan apa saja? Coba, siapa yang ingat? Coba tunjuk tangan, Nak. Ada akar, terus? Iya. Iya, pinter. Iya, hebat.
Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang tumbuhan. Bagiannya apa-apa saja tadi? Ada akar, batang, dan daun. Nah, dari akar, batang, dan daun, apa saja fungsinya? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang ingat? Nah, untuk akar, fungsinya untuk apa? Untuk menyerap makanan dari dalam tanah ke kemana? Ke dalam batang dan disebarkan ke daun. Nah, fungsi dari daun apa, Nak? Daun untuk proses fotosintesis. Baiklah. Nah, sekarang kita masuk ke tema mengenal hewan di sekitar kita. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah agar siswa didik ibu mampu mengenali jenis-jenis daripada hewan. Kemudian ada lagi anak-anak ibu dapat membedakan jenis-jenis hewan. Nah, ini mengenal hewan di sekitar kita. Nah, coba tebak hewan apa saja yang ada dalam gambar? Burung, sapi, domba, anjing, kucing, kuda, ayam, kelinci. Iya, betul, pinter. Nah, sekarang keluarkan bukunya anak-anak ibu. Nah, sebelumnya ibu ingin menceritakan pengalaman ibu ya. Ibu pergi ke kebun binatang yang ada di Banda Aceh. Namanya adalah Taman Rusa. Di sana ibu melihat banyak sekali hewan-hewan yang beragam jenis. Mulai dari jerapah, terus ada kanguru, ada rusa, ada sapi, ada burung, ada ikan, ada kepiting, ada rusa, kemudian ada lagi hewan-hewan yang lainnya. Nah, semua hewan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hewannya adalah hewan yang sering kita lihat di sekitar kita, yang disebut juga dengan hewan peliharaan. Kemudian ada lagi hewan yang buas. Nah, seperti apa hewan buasnya? Nah, seperti harimau, ular, kemudian ada elang, itu termasuk juga hewan buas. Nah, coba sekarang ibu mau tahu siapa yang sudah pernah pergi ke kebun binatang yang ada di sini? Apa namanya? Coba tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Iya, Faisal. Coba Faisal ceritakan pengalamannya saat berkunjung ke kebun binatang. Ada lihat kelinci, Terus? ikan, Iya, terus? kucing, burung, Terus? Apalagi nak yang ada di sana? Ikan? Ikan, terus apa lagi? Kalkun ya?
kalkun. Terus apa lagi yang ada di sana hewannya? Oh, iya Bang. Terima kasih Bang ya. Tepuk tangan untuk Bang Faisal. Iya. Lalu siapa lagi yang pernah melihat hewan peliharaan di sekitar kita? Ayo, siapa yang punya ternak di rumahnya? Coba angkat tangan. Iya, coba Kak. Iya, terus? Iya. Iya, pinter. Tepuk tangan. Nah, sekarang coba kita lihat lagi ya. Hewan-hewan yang dapat kita pelihara seperti ada sapi, burung, kemudian ada kuda. Ada yang pernah lihat kuda enggak? Ada. Nah, di sini setiap perayaan 17 Agustus ya, sering kita melihat kuda yang dipacu kan? Ada? Ada yang pergi? Pernah nonton pacuan kuda pernah? Pernah ya? Nah, di sana kuda-kuda ini dipacu. Nah, kemudian ada lagi ayam. Ayam ini untuk apa? Ayam ini untuk apa? Ayam ini untuk dimakan. Dipelihara lalu dimakan. Kemudian ada apa lagi, Nak? Ini ada hewan apa? Iya, ada hewan anjing. Anjing ini kita pelihara untuk apa? Anjing kita pelihara untuk apa? Iya, untuk memburu ataupun untuk dipelihara sebagai hewan kesayangan. Nah, biar semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Nah, semangat anak-anak. Semangat, Bu. Iya, kita lanjutkan ya. Nah, coba kalian sebutkan apa saja hewan yang ada di sekitar kita. Coba Nak, coba Faisal, baca ke depan. Maju Nak. Apa saja hewan yang ada di sekitar kita? Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia untuk berbagai tujuan seperti teman, penjaga, atau untuk mendapat produk tertentu, misalnya daging dari hewan sapi atau kambing dan bulu dari unggas. Iya. Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam bebas tanpa terpengaruh langsung dari manusia. Hewan liar melakukan aktivitasnya sendiri tanpa bantuan manusia, seperti pada saat mencari makan dan berlindung. Ya, bagus. Tepuk tangan. Duduk. Iya. Siapa lagi yang mau baca ke depan? Apa itu hewan liar dan hewan peliharaan? Siapa lagi? Coba dari kelompok anak-anak yang perempuan, coba. Coba yang kakak-kakaknya, coba maju ke depan. Yuk. Jangan takut-takut, ayo maju-maju, jangan malu-malu, nanti datang ibu. Cepat, coba maju ke depan. Coba Nak, tunjukkan, coba baca. Apa saja hewan yang ada di sekitar kita? Iya. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia untuk berbagai tujuan, seperti teman, penjaga, atau untuk mendapat produk tertentu, misalnya daging dari hewan sapi atau kambing dan bulu dari unggas. Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam bebas
tanpa terpengaruh langsung dari manusia. Hewan liar melakukan aktivitasnya sendiri tanpa bantuan manusia, seperti pada saat mencari makan dan berlindung. Iya, bagus. Silahkan duduk, Kak. Tepuk tangannya. Ya, bagus ya. Ibu bangga dengan kalian karena kalian sudah paham sampai di sini ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini tadi ada gambar daripada hewan liar. Ada apa saja di sini? Ayo coba sebutkan satu-satu. Iya, keraskan suaranya. Suaranya. Iya, ini adalah hewan liar. Hewan liar ini tadi apa pengertiannya? Hewan yang tidak bergantung kepada manusia. Dia hidup bebas di alam. Ini ada monyet, kemudian ada singa, kemudian ada zebra, kemudian ada buaya, ular, gajah, dan jerapah. Mereka habitatnya di mana, Nak? Di darat. Mereka bertahan hidup dengan cara masing-masing. Misalnya kalau jerapah bertahan hidup dengan apa? Dengan apa, Nak? Dengan ciri-cirinya apa? Mempunyai leher yang panjang. Untuk apa gunanya? Fungsinya untuk apa? Untuk mengambil makanan. Kemudian ada gajah. Siapa yang tak pernah lihat gajah? Ya, pinter. Gajah itu bentuknya seperti apa, Nak? Badannya besar. Kemudian ekornya panjang. Kemudian ada apanya? Ada belalai, ya. Kemudian ada juga mempunyai gading yang fungsinya untuk apa? Mencari makan. Nah, di sini ada juga zebra. Kemudian ada singa. Singa ini ciri-cirinya mempunyai bulu yang tebal, kemudian gigi yang runcing. Kemudian ada buaya. Buaya ini habitatnya di mana? Tempat tinggalnya di mana? Di dalam air. Di dalam air. Kemudian ada ular. Ular ini habitatnya di mana? Di darat ya, di tempat lembab ya. Oke, kita lanjut. Kemudian hewan terbagi menjadi dua. Ada hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Apa itu hewan invertebrata? Hewan, iya, pinter Bang Faisal, tapi suaranya tidak keluar. Kenapa? Ayo keluarkan suaranya, jangan takut. Nah, hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, adapun jenis-jenis hewan invertebrata adalah yang pertama, dia berpori, kemudian berongga, kemudian ada cacing, kemudian ada apa lagi? Lunak itu contohnya apa? Siput. Pernah lihat siput anak-anak? Pernah. Iya. Terus ada kaki beruas.
Kaki beruas contohnya apa? Iya, pernah anak-anak ibu makan kepiting? Pernah, Bu. Iya, itu namanya hewan kaki beruas. Kemudian berkulit duri. Itu ada di laut, bintang laut namanya ya. Nah, jenis-jenis hewan selanjutnya adalah hewan vertebrata. Coba Faisal maju ke depan, coba baca dulu tuh. Apa nak? Jenis-jenis hewan vertebratanya ada? Iya, ada apa? Iya, Pisces. Terus? Apes, mamalia, amfibi, reptil, Dan Agnatha. Iya. Udah Bang Faisal, silahkan duduk, tepuk tangan. Ada lagi yang mau baca ke depan dari kakak-kakak, kelompok kakak-kakak? Coba nak, coba ke depan, baca coba sini. Kita ice breaking dulu yuk, tepuk semangat. Semangat. Masih semangat? Masih, Bu. Nah, kita lanjut ya. Ada tadi jenis-jenis hewan vertebrata. Ada Pisces. Pisces ini adalah golongan daripada ikan. Kemudian ada golongan burung. Ini adalah burung. Misalnya ada burung pemakan biji-bijian. Ada pemakan daging. Contohnya misalnya burung elang. Burung elang itu adalah pemakan daging. Kemudian kalau yang pemakan biji-bijian, yang sering kita lihat di sekitar kita burung apa? Burung pipit, saya kan. Nah, kemudian ada mamalia. Mamalia, siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan, coba abang. Iya, pintar, tepuk tangan. Iya, ada sapi. Nah, sapi ini kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Misalnya dagingnya kita olah menjadi makanan untuk memenuhi protein kita sehari-hari. Terus ada susunya juga kan, susu sapi. Kan? Pernah lihat? Pernah ya? Jadi susu sapi kita gunakan untuk memenuhi vitamin dalam tubuh. Nah, kemudian ada amfibi. Apa ini amfibi? Amfibi ini adalah, iya, contohnya seperti kata. Pernah lihat kata? Pernah? Iya, semua pasti anak-anak ibu sudah pernah melihat kata, karena kata ini sering kita jumpai di sekitar rumah. Kata ini ciri-cirinya seperti apa, nak? Ada mata, mempunyai kakinya ada 4, terus tidak memiliki bulu kan? Iya, lidahnya panjang, digunakan untuk apa, nak? Iya, pinter, hebat anak ibu. Tahu deh kalau misalnya lidah kata itu panjang digunakan untuk menangkap mangsa, ya. Ini ada lagi reptil. Apa itu reptil? Contohnya? Ular. Iya, itu adalah ular. Ular ini ciri-cirinya seperti apa? Memiliki badan yang panjang. Iya, pinter Bang Faisal, tepuk tangan lagi. Terus siapa lagi yang tahu ciri-ciri ular? Memiliki kulit, terus mempunyai apa lagi, nak? Bisa
Ada tangannya? Nggak ada ya? Iya, itu namanya ular. Dan semua jenis ya seperti ikan, burung, sapi, katak dan ular ini merupakan jenis-jenis hewan vertebrata. Itu yang memiliki tulang belakang. Nah, adapun kesimpulan dari pelajaran kita tadi, kesimpulannya hewan invertebrata dan vertebrata merupakan memiliki perbedaan yang jelas, namun keduanya penting bagi keberlangsungan hidup di bumi. Dengan mengenal lebih dekat hewan yang ada di sekitar kita, kita bisa lebih menjaga dan melestarikan. Nah, saat kita melihat hewan-hewan tersebut, kita harus menyayangi hewan-hewan tersebut. Tidak boleh menyakiti hewan yang ada di sekitar kita. Iya. Masih semangat? Masih, Bu. Tepuk WO. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Nah, kita lanjut ya, Nak ya. Untuk memperjelas pelajaran kita, marilah kita sama-sama menonton dan menyimak video di depan ya. Perhatikan ya, Nak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak pintar, jumpa lagi di Tia Yantika YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, Ibu Tia akan membahas materi IPAS kelas 3 SD bab 1, yaitu mari kenali hewan di sekitar kita. Sebelum kita masuk materi, kita lihat review pengertian dari hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang bergerak, bernafas, dan makan untuk bertahan hidup. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu ada hewan apa saja di sekelilingmu? Nah, anak-anak tahu tidak? Para ilmuwan sudah menemukan 1,2 juta spesies hewan di muka bumi. Nah, agar lebih mudah dalam mempelajarinya, maka hewan-hewan tersebut dibagi menjadi ke dalam dua jenis. Yang pertama, hewan invertebrata, dan yang kedua adalah hewan vertebrata. Kita bahas satu-satu yuk, apa saja perbedaan antara kedua jenis hewan tersebut. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, hewan invertebrata ada 6 jenis. Kita lihat satu-satu yuk. Bagus, Bang. Yang pertama Coba Ibu adalah hewan berpori. Hewan berpori contohnya adalah spons laut. Berikut adalah gambarnya. Yang bagus ya. Jenis hewan invertebrata yang kedua adalah hewan berongga. Nah, contohnya adalah hewan ubur-ubur dan bunga kanak. Berikut adalah gambarnya. Jenis hewan invertebrata selanjutnya yaitu cacing. Cacing tidak memiliki tulang belakang. Nah, berikut adalah gambar jenis-jenis cacing yang sering kita temui di sekitar kita. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang selanjutnya adalah jenis hewan lunak seperti kerang, siput, dan cumi-cumi. Hewan invertebrata selanjutnya adalah jenis hewan kaki beruas. Kalian bisa lihat di sini ada 4 contohnya, yaitu kepiting, udang, belarang, dan laba-laba. Hewan berkulit duri adalah hewan invertebrata jenis yang keenam atau yang terakhir. Nah, contohnya adalah bintang laut. Kan? Baik anak-anak, kita masuk yuk ke materi selanjutnya, yaitu hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, kita lihat yuk apa saja jenis-jenisnya. Semuanya ada 6, kita bahas satu-satu.
Yang pertama adalah agnatha. Agnatha adalah hewan yang tanpa rahang. Nah, contohnya adalah hewan bulat. Jenis yang kedua dari hewan vertebrata adalah fishes. Fishes adalah ikan. Jadi semua jenis ikan masuk dalam jenis fishes. Jenis ketiga dari hewan vertebrata adalah hewan amfibi. Amfibi artinya hewan yang hidup di dua alam, air dan di darat. Nah, contohnya adalah hewan katak. Jenis selanjutnya adalah hewan reptil. Hewan reptil memiliki ciri-ciri bergerak dengan cara melata. Nah, contohnya adalah ulat, buaya, dan lain-lain. Bisa dilihat pada gambar ya. Jenis kelima dari hewan vertebrata yaitu apes atau unggas. Ciri-cirinya adalah memiliki bulu. Nah, contohnya adalah burung, ayam, dan bebek. Dan yang terakhir adalah hewan mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan dan menyusui anak-anaknya. Nah, anak-anak, dari semua hewan yang telah kalian lihat tadi, baik hewan vertebrata ataupun hewan invertebrata, pertanyaannya sekarang, apakah semua hewan sama? Nah, kita lihat yuk hewan berikut ini. Ada hewan kucing dan cacing. Apakah mereka sama? Tentu tidak. Dari organ tubuh mereka pasti berbeda. Dari cara mereka bergerak pasti berbeda. Dari cara berkembang biaknya pun berbeda. Itulah mengapa setiap hewan pasti berbeda. Bahkan untuk sesama kucing pun pasti ada perbedaannya. Kita lihat yuk pada gambar berikut ini. Ada kucing dari berbagai ras. Ada ras Angora, Persia, Siam, dan Scottish Fold. Mereka semua memiliki perbedaan di anggota badan masing-masing. Kalian bisa perhatikan lebih jelas lagi melalui gambar-gambar yang terdapat di Google. Baik anak-anak, dari perbedaan-perbedaan tadi, kita menjadi punya pertanyaan baru, yaitu mengapa hewan memiliki tubuh yang berbeda-beda? Hewan memiliki tubuh yang berbeda-beda dikarenakan fungsinya juga berbeda-beda menurut dengan tempat tinggal mereka, apa yang mereka makan, dan cara gerak mereka. Seperti kucing dan anjing pada gambar. Pada kucing, kuku mereka lebih runcing karena mereka bisa memanjat pohon. Sedangkan anjing kukunya tidak runcing dan melengkung karena digunakan untuk berlari. Nah, kita juga bisa melihat contoh perbedaan tubuh hewan pada paruh burung berikut ini. Di gambar terlihat jelas ya perbedaan bentuk paruh antara burung pipit, elang, bebek, pelatuk, pelikan, dan kolibri. Pipit lebih pendek, nah, digunakan untuk memakan biji-bijian, sedangkan untuk burung pemakan daging pasti paruhnya lebih runcing karena digunakan untuk mengoyak daging. Kita lihat juga burung kolibri. Paruhnya panjang dan runcing karena digunakan untuk menghisap madu, dan madu itu letaknya di dalam bunga. Jadi kalau paruhnya pendek pasti tidak bisa digunakan untuk menghisap madu. Nah, itulah mengapa untuk dari tubuh hewan berbeda-beda dikarenakan fungsinya pun berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggal mereka, cara mereka bergerak, makanan mereka, dan lain-lain. Nah, anak-anak sudah paham ya mengapa hewan berbeda-beda. Nah, anak-anak tuntas sudah ya pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari pembelajaran video tadi, anak-anak ibu sudah paham? Sudah, Bu. Nah, ibu mau kalian satu-satu menjelaskan ke depan tentang hewan-hewan yang ada di gambar tadi. Atau ada hewan-hewan yang pernah kalian lihat di lingkungan sekitar kita. Coba, siapa? Siapa ke depan dulu? Coba nak.
Hewan vertebrata tidak memiliki tulang belakang. Iya. Contohnya cacing, Siput. siput, Iya, terus? dan yang lain-lainnya. Oh, terus? Hewan vertebrata mempunyai tulang belakang. Iya. Contohnya seperti Contohnya seperti sapi, kuda, belut, invertebrata. Apalagi nak? Contohnya tadi, kalau yang mempunyai tulang belakang, seperti burung. Terus, udah, ikan, udah. Oh, udah. Terima kasih Bang Faisal. Tepuk tangan untuk Bang Faisal. Yang lainnya, coba Kak. Coba ke depan Kak. Coba jelaskan dulu tadi. Silahkan ke depan. Invertebrata dan hewan vertebrata. Contohnya tadi apa? Coba nak. Ayo ke depan. Bisa? Baiklah, tadi sudah sama-sama kita simak video pembelajaran tentang hewan. Ada hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Tadi di sana dijelaskan bahwa hewan-hewan invertebrata contohnya seperti hewan lunak, misalnya ada tumbuhan berongga, ada tadi apalagi ada belut. Terus ada apa lagi nak? Tadi nak? Iya, ada cacing, kemudian ada siput. Kemudian apa lagi? Yang hewan vertebrata. Banyak tadi apa? Hewan vertebrata tadi? Ada apa? Ada sapi, kemudian apa lagi? Ada sapi, terus nah, hewan-hewan juga dibagi menjadi berdasarkan tempat tinggalnya. Misalnya hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air dan di darat. Contohnya tadi seperti katak. Nah, sekarang Ibu mau memberikan LKPD ya. Nah, nanti Ibu jelaskan satu persatu ya. Yang perorangan punya. Kerjakan masing-masing ya nak ya. Nanti Ibu jelaskan. Enggak. Nah, di sini coba perhatikan apa yang dia suruh di sini. Amati gambar di bawah ini. Yang kedua, jawablah pertanyaan berdasarkan gambar yang kalian amati. Ini ada gambar pertama. Ini gambar apa? Iya, ada gambar cicak dan elang. Pertanyaannya, yang pertama, tuliskan bagian-bagian hewan yang ada di setiap gambar. Nah, dari gambar yang kita lihat ini, anak-anak Ibu dapat menuliskan
bagian-bagian hewan. Nah, yang kedua, jelaskan perbedaan pada hewan yang ada di atas. Nah, setelah kalian amati gambar yang kedua ini, kemudian sebutkan perbedaannya antara cicak dan elang. Nah, yang ketiga, ceritakan pengalaman kamu tentang hewan yang ada di gambar. Nah, dari kedua hewan ini, nanti kalian tuliskan ya pengalaman kalian saat melihat atau mengamati kedua hewan ini. Ini pilih salah satu ya nak ya, hewan cicak atau hewan elang. Ya, sudah paham ya? Nanti kalau tidak mengerti, tanyakan sama ibu ya nak ya. Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Biar muat. Nanti kalau nggak muat ke sebelahnya nak ya. Ini misalnya tulislah bagian pilihan. Terus itu satu cicak. Cicak nih ada apa aja nih yang abang lihat? Punya apa nih? Iya betul, tulis di sini. Satu. Buat sini. Cicak. Ini cicak buat sini. Cicak dulu. Di sana ada ini satu merah cicak. Ada apa? Ini ada apa? Mata, ekor. Nah, tulis. Coba ini ada cicak terus ini lanjutkan ya ke bawah ya boleh sini di sini buat cicak ada ekor terus ada mata kan apa lagi lanjutkan ya kayak gitu ya nggak apa-apa itu lanjutkan terus nggak apa-apa boleh dilanjutkan ke belakangnya kalau nggak muat ya nggak apa-apa sini terus ini aja mata ekor tuh lanjut terus buat terus bisa satu dalam ada cicak ini ciri-cirinya tentunya mata ada apa lagi ekor di sini baru ini ada apa dah ya di sana coba ibu ini ada saya ini ada cicak ada apa ekor ada apa lagi mata terus apa lagi nak
Di sini baru elang. Gitu. Memiliki sayap yang besar dan paruh yang kecil. Nomor 1. Ini nomor 2. Ini B-nya. Ini A. Cicak. Cicak ini mata. Terus ekor. Kan? Lanjutkan terus. Lanjutin terus. Kakinya ada 4. Ini bagian-bagian hewan. Pertanyaan. 1. Tuliskan bagian-bagian hewan yang di setiap kamar. 2. Jelaskan perbedaan pada hewan nomor 3. Ceritakan pengalaman kamu tentang hewan yang ada di kamar. Ada salah satu hewan yang kamu ceritakan. Itu nanti nomor 1 dulu. Nomor 1 tadi. Bagian-bagian hewan. Yang pertama abang amati tadi elang kan? 1. Cicak memiliki ekor dan kaki. Kakinya ada berapa? 4. Ya. Nomor 2 lagi. Lanjut nomor 2 terus. Ya, nomor 2 lagi nak. Nomor 2. Apa perbedaannya? Yang kedua, udah kan? Boleh. Nanti kalau nggak mau di sini ke belakang pun boleh ya. Nomor 2 lagi nak. Nomor 2 sih. Nomor 2 ini perbedaannya kan? Perbedaan misalnya apa perbedaannya? Cicak tidak memiliki apa nak? Tidak memiliki bulu kan? Terus apa lagi? Apa lagi perbedaannya? Coba lihat. Saya pernah melihat cicak di belakangnya. Enggak, ini nomor 2 dulu nak. Itu nomor 1 masih ini nomor 1. Oh ya, sayang. Ya, tunggu ya sebentar ya nak. Ini misalnya perbedaannya. Terus perbedaan cicak dan elang. Perbedaan cicak dan elang. Kalau cicak tidak mempunyai bulu gitu. Coba. Iya, pintar. Enggak lagi. Nomor 2 terus. Nomor 2. Perbedaan. Cicak. Dia tidak mempunyai sayap. Kan? Terus apa lagi? Dia punya apa? Ini ada apa? Bulu. Berarti tidak. Coba sang. Iya boleh. Ini cicak. Cicaknya apa nak? Kaki tangan. Perbedaannya? Tulis lagi nomor 2 nak. Nomor 2. Ini gambar 1. Cicak tidak memiliki apa nak perbedaannya? Terus apa lagi? Lanjut. Mana? Iya nak. Buat lagi nomor 2. Yang nomor 2. Udah.
Nah, sekarang tolong dikumpulkan ya. Udah nak ya, mungkin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sini nak. Ya, udah. Udah nak ya. Iya. Coba nak. Udah. Pinter. Coba nak. Sayang. Udah. Kumpulkan ya. Udah. Masih sayang. Nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lanjut ya ke tugas yang kedua. Ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, di sini kalian harus berkolaborasi, harus bersama-sama, ya. Nah, nanti Ibu jelaskan ya, nak ya. Ini kelompok kucing, ya. Nah, ini kelompok kucing ya. Ini kelompok ayam. Nah, ini ada kelompok kata, ya. Ini dikerjakan sama, ya. Mana? Ini ya. Ayam. Iya. Kayak mana, nak? Hah? Nggak ada lagi. Itu aja satu ya, nggak apa-apa kak ya. Ini bang. Nah. Iya, ini kelompok ayam ya. Ini kelompokku kucing. Nah, ya nak. Tunggu ya. Nah. Gambarnya. Coba Ibu jelaskan ya. Tunggu ya. Nah, di dalam LKPD ini buatlah gambar di bawah ini menjadi lebih menarik. Nah, anak-anak Ibu, warnailah gambar yang ada di bawahnya semenarik mungkin. Nah, yang kedua, nanti kalian ceritakan bentuk hewan berdasarkan gambar yang telah diwarnai. Nanti kalian ceritakan ya, mewakili dari kelompok, misalnya kelompok ayam. Siapa yang maju nanti ceritakan ya. Ceritakan bentuk hewan. Nah, ciri-ciri hewan tersebut nanti kalian ceritakan atau presentasikan di depan. Are you ready? Yes, I am ready. Oke, silakan. Tuh. Ya. Apa? Iya. Nama kelompoknya siapa aja? Iya, iya. Iya. Gak ada kelas sayang. Aduh, kayak mana nih? Iya, betul nama kelompoknya. Iya, kalian kan kelompok kata. Tadi kan kata siapa aja namanya. Oke. Tunggu ya. Bang, ada clear lebih nggak bang? Untuk kawannya bang? Gak ada. Boleh pinjam nggak? Temennya nggak ada clear. Doknya bisa? Boleh pinjam kak? Sedikit kak? Oh ya, makasih ya kak ya. Beberapa aja. Oke.
Terima kasih ya Bang. Nana, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa-apa ini ada? Ini sayang. Ya, ganti-gantian ya. Iya, apa-apa. Sini Ibu bantu. Iya, sama-sama. Nah, waktu mengerjakan LKPD-nya 5 menit ya, Nak ya? Iya. Kenapa, Kak? Bisa? Sini Ibu bantu. Ya. Ayo siapkan yang cantik buatnya ya. Iya. Lima menit lagi. 5 menit lagi. Jawab tuh pertanyaannya, Bang. Ceritakan hewan yang Anda digambar. Nah. Gimana ceritanya? Ini adalah kucing kesayangan aku. Hah? Iya, apa saja. Di rumah saya memiliki seekor kucing. Ya kan?
Kucingku sangat menggemaskan. Dia memiliki bulu yang tebal. Kemudian satu lagi. Coba. Ayo semangat kakak, semangat semangat. No. Ayo kakak semangat semangat. Sedikit lagi. Warna apa aja yang kakak suka? Sudah siap. Lanjut ke pertanyaan di bawahnya ya nak ya. Ini ada pertanyaan di bawahnya. Ceritakan tentang hewan ini. Saya tuliskan ceritanya di bawah. Ceritanya, misalnya saya pernah melihat seekor katak. Terus, iya boleh. Sudah anak-anak? Sudah siap? Tidak melihat ke belakang. Terus siapkan. Yuk, siapa yang maju ke depan? Ya udah. Nah, ya Bang Faisal ya. Nah. Coba anak-anak semuanya perhatikan ke depan. Silahkan pada Bang Faisal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kucing. Iya, Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Iya, terus ceritakan nak, saya pernah melihat kucing. Saya pernah melihat kucing di sekitar rumah saya. Kucing ini sangatlah menggemaskan. Ia mempunyai bulu yang tebal dan ekor yang panjang. Iya. Terus apa lagi nak? Saya sangat menyayanginya. Saya sangat menyayangi kucing ini. Dan kucing ini mempunyai kuku yang licin. Iya, terima kasih pada Bang Faisal. Tepuk tangannya dulu. Silahkan duduk Bang. Sudah? Nah, kumpulkan nak semua. Nah, bisa? Dah, terima kasih kakak, abang. Ya, terima kasih kakak. Baiklah, setelah kita tadi mengerjakan
LKPD-nya, Ibu sangat bangga terhadap kalian karena kalian sudah belajar dengan baik. Nah, sebelumnya kita ice breaking dulu nak ya. Tepuk semangat. Nah, sebelum kita tutup pembelajarannya, nah kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang hewan peliharaan ya. Nah, Ibu tadi punya media ya. Nah, Ibu tadi punya media tentang hewan yang ada di sekitar kita. Nah, ini ada hewan apa? Anjing. Nah, ini ada hewan anjing. Sering kita jumpai di sekitar kita. Nah, apa saja ciri-cirinya tadi? Mempunyai bulu, berkaki 4, ada ekor, terus apa lagi? Mempunyai moncong yang panjang ke depan. Nah, ini ada lagi apa? Gajah. Ya, ada gajah. Gajahnya ciri-cirinya apa saja tadi nak? Mempunyai belalai, kemudian berkaki 4. Nah, ini ada lagi, ini apa? Iya, ada sapi. Sapi ini dagingnya digunakan untuk memenuhi vitamin kita sehari-hari sebagai makanan penambah protein. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita pelajarin tadi, kita sudah mengenal apa itu hewan invertebrata dan vertebrata. Masih ingat tadi? Masih? Iya, vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah anak-anak Ibu sudah paham? Sudah, Bu. Bagaimana perasaan anak-anak Ibu hari ini? Senang. Bahagia? Bahagia, Bu. Senang? Senang, Bu. Alhamdulillah. Nah, hari ini Ibu padai pembelajaran kita sampai di sini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa dahulu ya nak. Untuk Bang Faisal, silahkan pimpin doanya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke Samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, atas bawah kanan kiri, siap berdoa. Tanganku ada 2 jariku 5, kususun semuanya. Mari kita berdoa. Allahumma firlana junub
kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa kami, segala dosa ibu bapak kami. Sayangilah keduanya yang telah mendidik kami semua dari kecil sehingga dewasa. Allahumma firlana junubana wa junuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Silahkan duduk Abang. Terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya. Kita padai sampai di sini. Nanti tugas dan PR-nya dikerjakan di rumah ya nak ya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.